Istri merekam dengan mata berkaca. Suaminya sedang bersama wanita licik itu. Besoknya langsung cari pengacara untuk buat surat cerai dan menyumbangkan semua hadiah dari suaminya ke lembaga amal tanpa ragu. Tapi di saat itu juga, wanita licik malah tanpa malu mengirim video provokatif ke istri dengan terang-terangan pamer kalau dia hamil anak dari suaminya. Melihat video itu, istri tanpa pikir panjang serahkan ponsel ke pengacara dan menegaskan semua video provokatif dari wanita itu harus didokumentasikan lalu disebarkan ke media lewat jalur hukum resmi. Setelah semua diatur rapi, dia berkemas dengan hati tegas dan pikiran jernih pergi ke luar negeri. Di saat yang sama, suami brengsek itu baru saja pulang dari rumah wanita licik, tapi kaget karena tak ada lagi bayangan istrinya di rumah. Dia panik dan mulai memanggil nama istrinya, sampai melihat surat cerai di meja makan. Wajahnya langsung pucat, tatapannya bingung menatap dokumen itu. Dia merasa semua sudah disembunyikan rapi. Gimana bisa istrinya tahu? Sampai pengacara menyerahkan bukti donasi istri dan video provokatif dari wanita itu. Baru dia sadar, semuanya sudah terlambat. Padahal dulu, mereka pasangan yang bikin semua orang iri. Di mata orang-orang, dia suami sempurna yang sangat mencintai istrinya. Waktu istrinya sakit parah, dia rela tinggalkan semua jabatan, pergi ke Afrika demi cari dokter terbaik untuk istrinya. Semua orang pikir mereka akan bahagia sampai tua. Sampai hari itu datang, saat istrinya melihat dia bermesraan dengan pembantu. Hatinya hancur, tapi dia tahan rasa sakit dan diam-diam rekam bukti. Lalu pelan-pelan siapkan jalan untuk cerai. Setelah itu dia mulai urus imigrasi. 3 hari lagi, dia bisa benar-benar tinggalkan tempat penuh luka ini. Karena dia tahu jelas, keluarga suaminya 3 generasi tentara. Gak mungkin bisa keluar negeri. Tapi suaminya masih nggak tahu apa-apa, tetap pura-pura cinta. Padahal tiap malam tidur bareng pelakor. Hari itu, mertua seperti biasa desak untuk punya cucu. Istri cuma senyum tenang, dan bilang mereka akan segera punya cucu. Pelakor malah cemburu, demi rebut posisi. Dia sengaja minta izin makan malam dengan suara keras, bilang mau pergi kencan. Tapi si suami nolak, katanya kalau mau izin harus tulis surat izin. Pelakor langsung nulis surat izin tanpa malu, dan serahkan sendiri ke tangan suami. Pas baca isinya, si suami malah terlihat senang diam-diam. Tapi dia nggak sadar, istri lihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Dan suami masih mikir, aktingnya udah cukup bagus. Dia tetap bersikap tenang dan setujui izin. Pelakor lemparkan tatapan genit dan pergi dengan gaya menggoda. Suami lalu cari alasan ikut ninggalin meja makan. Katanya ada urusan kantor. Padahal dia lagi panik banget. Istri cuma masuk kamar dan mulai pastikan semua detail imigrasi. Pas suami pulang lagi ke rumah, dia nggak sengaja dengar kabar soal istri mau pindah ke luar negeri. Dia kaget dan langsung masuk kamar buat konfrontasi.